Hai semua, jumpa lagi dengan Ami, Miminnya akun Kusuka Nonton. Kali ini Mimin mencoba membuat konten dengan video panjang. Nah, bagi kalian yang sedang ingin nonton film, namun tak tahu harus nonton film apa, ini Mimin punya rekomendasi film yang layak untuk ditonton. Menurut Mimin, film ini sangat bagus dan alur ceritanya juga to the point. Namun film ini mempunyai plot twist yang sangat tidak disangka-sangka. Film ini mengisahkan saat seorang wanita kaya yang pulang kampung, namun ia salah membawa tas milik seorang janda psikopat. Hingga wanita kaya ini diburu oleh pemilik tas si janda psikopat tadi. Penasaran kan? Langsung saja kita bahas filmnya. Film dibuka saat seorang wanita yang bernama Tessa sedang bersiap untuk pulang kampung. Tessa yang hamil mampir ke puskesmas untuk meminta vitamin kehamilannya. Dokter pun mengingatkan Tessa kalau Tessa harus minum 4 jam sekali obat penguat janinnya. Setelah mendapat obat dari sang dokter, Tessa memasukkan obat itu ke dalam tas miliknya. Rupanya Tessa baru saja membeli tas itu di supermarket di lantai bawah gedung puskesmas. Sambil nelpon suaminya, Tessa menuju stasiun bus antar kota kabupaten. Tessa pun memberikan tasnya pada kernet bus untuk dimasukkan ke bagasi. Tak lama kemudian, muncul seorang wanita bernama Sarah. Sarah juga naik bus yang sama dengan Tessa. Dan uniknya, tas Sarah tampak sangat mirip dengan tas Tessa. Loh, kok bisa ya tasnya sama? Tetap fokus ya guys, karena ini awal dari ketegangan di film ini. Lanjut ya, Sarah pun naik ke bus dan ia duduk di samping Tessa. Setelah minum Antimo 2 biji, Sarah pun berkenalan dengan Tessa. Dua wanita ini mulai ngobrol santai. Tessa mengenalkan dirinya. Tessa yang ramah tampak sok kenal sok dekat pada Sarah. Ia menjelaskan kalau ayahnya adalah seorang pengacara terkenal. Bahkan jasa ayahnya sering dipakai orang kaya yang tersangkut kasus hukum. Bukan hanya orang kaya Amerika, tapi ayahnya juga punya kantor cabang di berbagai negara. Bahkan kantor ayahnya juga ada di Konoha. Banyak juragan Konoha yang menyewa jasa ayahnya. Sarah tampak dingin dan cuek, tak terlalu peduli dengan bacotan Tessa. Bahkan Sarah menjelaskan kalau ia hanyalah seorang janda kesepian yang punya satu orang anak perempuan. Singkat cerita, Tessa pun tiba-tiba ingin pipis. Tessa dengan cepat meninggalkan kursinya, lalu menuju toilet di belakang bus. Karena sudah menelan Antimo 2 biji, Sarah pun mulai ngantuk dan ia tidur pulas. Tessa yang baru saja keluar toilet, ia melihat Sarah yang sedang bobok manis. Dan tanpa terasa, bus pun sudah sampai di stasiun tujuan. Tessa pun ingin pamit pada Sarah, namun Sarah masih ngorok persis seperti orang baru pulang dari nguli. Hingga akhirnya Tessa keluar bus tanpa pamit dengan Sarah. Tessa mengambil tasnya. Kernet pun memberikan tas milik Tessa. Tanpa melihat secara detail tasnya, Tessa hanya mengucapkan terima kasih pada kernet bus. Nah kan, harusnya si Tessa lihat-lihat dulu, benarkah itu tasnya? Mimin kalau bepergian selalu teliti dengan barang bawaan. Bahkan kalau tas Mimin kasih tulisan dengan spidol. Tas milik Mimin Kusuka Nonton. Fokus aja ya, nanti ada keanehan pada tas ini. Karena lagi hamil, Tessa memilih jalan kaki daripada naik ojek online. Hingga Tessa pun tiba di rumahnya. Tak lama berselang, suami Tessa melakukan video call. Wilujeng enjing beb, kumaha damang? Sapa suami Tessa. Lalu Tessa menjawab, Alhamdulillah damang Kang. Suami Tessa cuma ingin mengingatkan Tessa agar tak lupa minum obat kehamilan. Tessa pun menceritakan kalau perjalanannya cukup menyenangkan. Saat di jalan, Tessa mengatakan kalau ia membeli bongkol dan kacang rebus saat di bus. Setelah video callan, Tessa masuk ke rumah. Namun ia lupa membawa HP-nya masuk ke rumah. Tessa masuk ke kamarnya dan saat hendak membuka tasnya, tiba-tiba terdengar suara Assalamualaikum dari pintu depan. Tessa dengan cepat pergi ke pintu depan. Tanpa Tessa sadari, ada tetesan sirup merah pada tasnya. Dan betapa kagetnya Tessa saat membuka pintu. Rupanya itu Sarah yang datang. Tanpa basa-basi, Sarah mengatakan pada Tessa, tadi sampean salah ambil tas. Ini tas sampean, dan tas yang sampean bawa adalah tas saya. Tessa dengan santai menjawab, punten pisannya. Setelah meminta maaf, Tessa mengajak Sarah masuk ke rumahnya. Saat di ruang tamu, Sarah melihat foto keluarga Tessa.
Sementara Tessa yang menyiapkan sirup rasa leci. Sarah melihat foto keluarga Tessa dan Sarah mengatakan kalau Tessa wanita yang sangat beruntung karena memiliki keluarga kaya dan pasti Tessa sangat disayangi oleh ayahnya. Sarah kemudian meminta Tessa agar segera mengambil tasnya karena Sarah ingin segera pergi ke rumah sakit. Anak Sarah ternyata sedang sakit leukemia stadium 3. Tessa sempat basa-basi dan mendoakan agar anak Sarah lekas sembuh. Lalu Tessa masuk ke kamarnya untuk mengambil tas Sarah. Namun saat hendak mengambil tas itu, Tessa melihat ada sirup merah menetes keluar dari tas. Dan saat Tessa mengangkat tas tersebut, Tessa sangat kaget. Rupanya tas itu berisi kelapa manusia. Tessa mendengar ada suara yang datang. Tessa dengan cepat menutup tas milik Sarah. Lalu ia pura-pura tak melihat isi tas. Dengan pura-pura senyum, Tessa memberikan tas itu pada Sarah. Sarah pun keluar dari rumah Tessa. Nah, ini adegan tindakan ceroboh Tessa menurut Mimin. Harusnya Tessa pura-pura tenang dulu hingga Sarah benar-benar menjauh. Minimal Sarah udah naik ojek online, baru deh gerasak gerusuk. Ini Tessa langsung gerasak gerusuk. Hingga akhirnya Sarah curiga pada Tessa yang sibuk mencari HP-nya. Dan betapa kagetnya Tessa. Sarah melihat aksi gerasak gerusuk kukuruyuk yang Tessa lakukan. Bahkan Sarah kini sudah memegang HP milik Tessa. Tessa pun pura-pura senyum manis ke Sarah. "Oh my god," ujar Tessa sambil tersenyum. Namun Sarah malah menatap Tessa dengan dingin. Sarah meminta Tessa keluar dari rumah. Namun Tessa tak mau. Tentu saja Sarah marah. Hingga Sarah menghancurkan HP milik Tessa. Tentu Tessa makin takut pada Sarah. Tessa masih tak mau keluar rumah. Dan Sarah kembali mengancam Tessa. Sarah menunjukkan obat milik Tessa. Sarah mengancam ia akan menghancurkan obat itu jika Tessa tak mau keluar rumah. Takut obatnya dihancurkan Sarah, akhirnya Tessa pun keluar rumahnya. Sambil membawa wajan yang belepotan minyak jelantah, Tessa mencoba mendekati Sarah. Pada adegan ini, Mimin kira Tessa akan melawan pada Sarah. Tapi ternyata Tessa malah takut pada Sarah. Sarah mengancam Tessa agar Tessa tak lapor polisi. Apalagi di tas Sarah ada banyak sidik jari Tessa. Sarah bahkan meminta Tessa agar Tessa ikut bersamanya untuk melenyapkan kelapa yang ada di tas itu. Tessa bertanya, kelapa siapa itu? Dan mengapa Sarah dengan teganya menghabisi pemilik kelapa itu? Sarah pun menceritakan kalau pemilik kelapa itu adalah pria selingkuhannya. Sarah bahkan sudah punya seorang anak dari pria selingkuhannya ini. Namun sayang, anak Sarah mengalami sakit leukemia stadium 3 hingga Sarah memerlukan banyak uang untuk mengobati anaknya. Namun sayangnya, pria kaya selingkuhan Sarah tak peduli. Bahkan selingkuhan Tessa marah pada Sarah yang sering minta uang. Sarah yang kesal mengancam kalau pria selingkuhannya tak memberikan uang untuk biaya pengobatan putri mereka, maka Sarah akan membuka perselingkuhan ini ke publik. Dengan ancaman Sarah, pria kaya itu marah. Bahkan ia berniat menghabisi Sarah karena pria itu tak mau reputasinya rusak karena perselingkuhan ini. Tentu saja Sarah ketakutan. Saat hendak dihabisi pria selingkuhan ini, Sarah yang terpojok, Sarah tak sengaja menghabisi pria kaya selingkuhannya. Bahkan Sarah tak sengaja memenggal kelapa pria itu. Hingga Sarah pun kebingungan dengan kelapa pria selingkuhannya. Sarah mengubur mayat pria selingkuhannya, namun ia lupa mengubur kelapa yang telah lepas. Karena hari menjelang pagi, Sarah tak sempat mengubur kelapa pria selingkuhannya. Dan Sarah berniat membawa dan mengubur kelapa pria itu ke kampung halaman Sarah. Sarah membeli tas di dekat stasiun bus. Namun sialnya, tas Sarah malah dibawa oleh Tessa seperti di awal cerita tadi. Karena Tessa sudah mengetahui semua kejadian ini, Sarah meminta Tessa agar bekerja sama dengannya untuk melenyapkan kelapa itu. Hingga akhirnya di bawah ancaman, Tessa membawa tas itu dan menuju ke sebuah pabrik kimia milik ayah Tessa yang ada di tepi kampung. Saat di jalan, Tessa berusaha merampas HP milik Sarah. Namun sialnya, Tessa malah kena baku mentah oleh Sarah. Tessa yang hamil dan merupakan anak orang kaya ini hanya bisa pasrah mengikuti perintah Sarah. Singkat cerita, mereka pun tiba di lokasi pabrik kimia milik ayah Tessa yang berada di tepi kampung. Lalu Sarah memaksa Tessa memasukkan kelapa pria selingkuhannya ke dalam cairan zat kimia. Tessa tak punya pilihan, ia terpaksa menuruti perintah Sarah. Hingga kelapa itu hancur dan larut bersama zat kimia. Setelah yakin kelapa itu hancur, Sarah mengajak Tessa pulang ke rumah Tessa. Dan sialnya, bukannya mau pulang, Sarah mengaku sangat lapar. Hingga Sarah meminta Tessa agar membelikannya sebuah kue pai. Sarah mengatakan kalau ia sangat menyukai kue pai. Setelah makan kue pai,
Tessa mengusir Sarah dari rumahnya. Sarah pun akhirnya pergi meninggalkan rumah Tessa. Setelah melihat Sarah pergi menjauh, Tessa dengan cepat mencari HP-nya yang dibuang oleh Sarah. Beruntungnya, HP itu masih bisa menyala. Tessa dengan cepat menelpon ayahnya. Namun ternyata ayah Tessa sedang tidak ada di kantornya. Tampaknya ayah Tessa sedang ada di Konoha dan sedang bersidang di pengadilan. Tessa pun menelpon ibunya, namun ibunya juga sedang sibuk arisan. Tessa makin merasa bersalah dan tak ada orang yang akan membantunya. Hingga Tessa yang kelelahan pun pingsan. Singkat cerita, 2 minggu kemudian, ibu Tessa yang selama ini sibuk arisan, kali ini meminta Tessa menemaninya ke kantor polisi. Rupanya, ibu Tessa melaporkan pada polisi bahwa ayahnya Tessa sudah 2 minggu tak pulang ke rumah dan tak ada yang tahu di mana keberadaan ayah Tessa. Namun polisi mengatakan bukannya ayah Tessa seorang pengacara terkenal yang sering pergi ke berbagai negara di belahan dunia. Namun ibu Tessa mengatakan kalau HP suaminya selalu aktif walau ia berada dimanapun, dan ini sudah 2 minggu HP suaminya sudah tak aktif lagi. Dari sini Tessa mulai curiga kalau pria yang dihabisi Sarah 2 minggu lalu dan kelapanya dihancurkan di zat kimia adalah kelapa ayahnya. Karena Tessa menyadari kalau ayahnya adalah pria kaya yang punya banyak simpanan wanita. Sepulang dari kantor polisi, Tessa terus melamun dan menduga-duga kalau memang ayahnya lah yang telah berselingkuh dengan Sarah. Singkat cerita, 5 tahun pun telah berlalu. Tessa terus mencari keberadaan Sarah. Hingga akhirnya Tessa berhasil menemukan Sarah. Pagi itu Sarah sedang menemani putrinya sedang latihan basket. Tentu saja Sarah sangat kaget saat melihat kehadiran Tessa. Apalagi Tessa datang dengan membawa kue pie, kue yang sangat disukai Sarah. Sarah tampak tegang. Tessa menanyakan apakah gadis remaja itu adalah anak Sarah. Sarah menjawab bahwa gadis ini adalah putrinya. Dan kini putrinya telah sembuh dari sakit leukemia. Berbeda dengan kondisi sebelumnya. Kali ini Sarah tampak takut dengan Tessa. Sarah takut kalau Tessa datang bersama polisi. Namun Sarah menjelaskan kalau ia datang hanya ingin memberikan kue pie kesukaan Sarah. Sarah menanyakan bagaimana Tessa menemukannya. Tessa mengatakan kalau beberapa tahun ini ia melihat data semua karyawan di kantor ayahnya. Ternyata dari data para karyawan, rupanya Sarah adalah karyawan di kantor ayahnya. Dan Sarah mengundurkan diri 5 tahun lalu karena hamil. Tessa mulai menanyakan, apakah Sarah berselingkuh dengan ayahnya hingga hamil? Dengan gugup, Sarah menjelaskan bahwa benar ia berselingkuh dengan ayah Tessa. Dan ayah Tessa tak bertanggung jawab pada anak hasil perselingkuhan mereka. Dan Sarah sangat iri pada Tessa yang sangat disayangi oleh ayahnya. Sementara anak Sarah yang merupakan darah daging dari ayah Tessa malah diabaikan dan sama sekali tak dibiayai saat anak Sarah sakit. Hingga Sarah merasa sakit hati pada Tessa. Menurut Sarah, 5 tahun lalu ia terus mengintai keberadaan Tessa. Hingga suatu hari Sarah mengetahui kalau Tessa pulang kampung dengan membawa sebuah tas. Sarah sengaja membeli tas yang sama dengan Tessa agar Tessa membawa tas itu, dan Sarah juga menyuap kondektur bus agar kondektur bus menukar tas mereka di bagasi bus. Sarah ingin agar kelapa ayah Tessa dimusnahkan langsung oleh Tessa yang merupakan putri kesayangannya. Semua itu tak terlepas dari rasa sakit hati Sarah pada Tessa yang begitu disayangi oleh ayahnya. Sambil menangis, Sarah meminta maaf pada Tessa. Tessa tampak sudah mengikhlaskan kematian ayahnya. Lalu Tessa mengatakan kalau pengadilan sudah memutuskan Tessa telah dinyatakan meninggoy. Dan semua harta milik ayah Tessa kini diwariskan pada Tessa. Lalu Tessa mengeluarkan sebuah cek. Tessa memberikan cek itu pada Sarah. Menurut Tessa, anak Sarah berhak atas sebagian harta ayahnya karena anak Sarah adalah darah daging dari ayahnya. Dan betapa kagetnya Sarah. Rupanya uang yang ada di cek itu senilai $1.600.000 atau setara 26 miliar rupiah. Sarah tak percaya atas kebaikan Tessa. Tessa mengatakan bahwa uang itu adalah uang anak Sarah untuk digunakan anak Sarah dalam menjalani pendidikan dan semua kebutuhannya. Tessa meminta pada Sarah agar setelah hari ini Sarah tak lagi menemuinya.
Dan Tessa juga meminta Sarah agar Tessa dan Sarah bisa menjalani hidup masing-masing dan merasa saling tidak saling kenal. Setelah itu, Tessa memberikan kue pie yang ia bawa pada Sarah. Sarah hanya bisa menangis dan merasa terharu atas semua ini. Film pun usai dengan ending yang cukup memuaskan dan mengikhlaskan. Nah, gimana guys filmnya? Menurut saya, ini premis sangat cocok untuk film trailer beranggaran kecil karena tidak membutuhkan banyak lokasi atau karakter. Satu kesalahan kecil bisa menghasilkan masalah besar. Menurut saya film ini cukup efektif mempertahankan rasa penasaran. Saya juga menilai kalau salah satu kekuatan filmnya adalah cara cerita membuka sedikit demi sedikit misteri sebelum memberikan informasi berikutnya. Dan satu kekurangan menurut saya, sinematografi film harusnya dibuat lebih sinematik agar tampak menegangkan. Namun film ini gambarnya mirip film drama televisi yang beranggaran rendah. Dan poin yang menjadi pelajaran yang dapat diambil di film ini, tetap hati-hati dengan barang bawaan saat bepergian. Selalu beri tanda bahwa tas atau barang itu milik kita. Dan jangan pernah sok kenal sok dekat dengan orang yang baru kita kenal sebelum kita mengetahui latar belakang dan sifat dari orang yang baru kita kenal ini. Semoga film ini menjadi rekomendasi bagi teman-teman yang sedang mencari film untuk ditonton.